monitoring dan evaluasi, pemahaman dasar ini, prinsip-prinsip ini perlu dipahami secara kuat gitu ya. Oke. Next. Nah, dalam pengembangannya ini kan si kurikulum Merdeka tujuannya itu tuh kita berpegang pada prinsip merdeka belajarnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari pembelajaran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah agar manusia merdeka, agar bisa menjadi manusia merdeka. Merdeka di sini tuh bukan bebas ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita translate ke bahasa Inggris, merdeka itu independence kan, bukan freedom. Jadi harapannya baik murid dan juga pendidiknya, gurunya ini bisa menjadi pribadi yang mandiri. Guru mandiri dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran gitu ya. Kan yang ditentuin cuma CP-nya doang tujuan akhirnya. Anda mau lewat mana, mau pakai apa, itu adalah kemandirian. Murid juga diharapkannya seperti itu. Jadi bukan hanya soal knowledge di intrakurikuler, tapi dia juga bisa mengasah karakter-karakter agar menjadi manusia yang mandiri itu di project gitu ya. Kemudian next. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sehingga prinsip perancangan kurikulumnya pun karena kita berpegang dari tujuan yang ini, prinsipnya yang pertama sederhana. Ya sebenarnya kan yang ditentukan oleh Kemdikbud hanya CP, struktur, gitu ya. Kemudian ya CP sama struktur. Kalau proyek itu adalah bagian dari struktur, gitu ya. Kemudian yang kedua, fokus pada kompetensi dan karakter. Makanya biar fokus dibagilah dua, gitu. Yang ketiga, fleksibel. Fleksibel itu tuh ya tadi tujuan akhir yang mau dicapai itu di fase F kelas 12. Apakah di kelas 7 misalnya boleh belajar C? Ya masih boleh. Fleksibel itu. Kalau yang sebelumnya mungkin sudah dipatok gitu ya, kelas 3 yang harus belajar adalah A, B, C, D gitu ya. KD-nya seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau di sini ini fleksibel. Kemudian selaras. Jadi prinsip-prinsipnya sama. Kalau baca panduan project, panduan KWSP itu sebenarnya bahasanya atau semangatnya sama dengan panduannya PPA gitu ya. Kemudian bergotong royong. Gotong royong, nah tadi di project ada gotong royong, di intrakurikuler ada gotong royong. Pada saat pengembangannya pun ada gotong royong gitu ya. Kemudian yang keenam adalah memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Jadi memang ketika pengembangannya pun ini iterasi terus, makanya mungkin banyak sekali suara-suara gitu. Ini kenapa sih berubah terus gitu ya? Ya karena itu mendengarkan hasil umpan balik di angkatan pertama sekolah penggerak ternyata ada umpan balik yang seperti ini, perlu diperbaiki, maka diperbaiki. Nah tahun ini pun Puskur tuh sedang melakukan umpan balik untuk Kepman, untuk panduan, untuk CP. Ya kemungkinan besar akan perbaikan lagi gitu. Jadi bukan hanya anak dan guru yang belajar, Kemendikbud pun ternyata belajar juga, terus belajar dari apa yang belum sesuai atau belum baik, diperbaiki terus sehingga mudah-mudahan akan lebih baik terus ke depannya. Seperti itu. Nah itu juga yang perlu jadi pegangan Bapak Ibu ketika ke sekolah gitu ya. Sekolah pun belajar, kita pun belajar gitu ya. Mulai dari yang sederhana, mulai dari nggak apa-apa kesalahan, tapi yang penting itu mungkin progresnya seperti apa. Bapak Ibu mungkin nanti ketika monitoring bisa ditanyakan juga gitu, kalau dulu bagaimana, seperti itu. Jadi kelihatan ya walaupun sekarang masih ada yang salah-salah nih, tetapi kalau dibandingkan sama yang dulu lebih baik gitu kan sebenarnya. Oke, next. Ini terakhir kesimpulan. Yang terpenting dari implementasi kurikulum Merdeka itu adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma gitu ya Bapak Ibu. Bukan teknis
bukan format modul ajarnya, bukan ada atau tidak adanya ATP, bukan ada atau tidaknya KOSP, tetapi bagaimana refleksi terhadap kurikulum sekolah. Kemudian kurikulum ini tuh bukan tujuan, tetapi kurikulum itu adalah alat bantu agar guru satuan pendidikan melakukan transformasi pembelajaran. Oke, kemudian proses perubahan kurikulum itu tuh tidak mudah gitu ya Bapak Ibu. Berdasarkan hasil riset studi itu ternyata perlu waktu 2 tahun untuk sampai benar-benar kurikulum itu terimplementasikan dengan lebih utuh gitu ya. Itu pun ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya adalah guru setiap hari secara reguler itu membicarakan dengan sesama rekannya, membahas perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan masih banyak sekali kok kayak gini, tidak apa-apa, itu adalah proses belajar. Bapak Ibu bisa menggali bagaimana sebelumnya, gitu, sehingga bisa mendapat gambaran, oh ternyata berproses ya, karena ya tadi ada tahapannya, mulai dari yang sederhana sampai yang mahir. Kemudian ini juga banyak sekali perubahan, banyak sekali perbedaan dari yang sebelumnya, gitu ya. Jadinya memang perlu waktu yang cukup lebih lama mungkin untuk mempelajarinya, dan setiap orang, setiap sekolah kondisinya berbeda-beda. Yang penting itu adalah ya tadi proses refleksinya. Kalau dia sekarang seperti ini, dulu bagaimana? Itu mungkin dari saya untuk